Kalian pasti tahu kan DNA? Pernah nggak sih kalian bertanya bagaimana sih DNA menghasilkan sifat? Oke, mari kita ambil contoh seperti warna mata. DNA kita memiliki informasi genetik bahwa kode untuk warna mata Anda. Untuk memiliki pigmen itu, kita memiliki gen yang merupakan bagian dari DNA yang bisa mengkode protein untuk membantu pembuatan pigmen itu. Jadi, apa yang akan kita bicarakan di video ini adalah bagaimana cara DNA kita dapat mengarahkan pada pembuatan protein yang disebut dengan protein sintesis. Sintesis pada dasarnya berarti membuat sesuatu. Jadi, sintesis protein adalah pembuatan protein. Hah? Apa itu protein sintesis? Anda mungkin tidak menyadari ini, tetapi protein adalah masalah besar. Mereka terlibat dalam transportasi dalam struktur, dalam bertindak sebagai enzim yang membuat semua jenis bahan, dalam melindungi tubuh dan sebagainya. Kita harus selalu membuat protein itu penting. Setiap harinya kita membuat protein, bahkan yang lebih kerennya lagi ketika kita duduk saja, kita sudah sedang membuat protein loh. Kita bisa melihat dua hal utama dari protein sintesis. Yang pertama adalah transkripsi dan satunya lagi adalah translasi. Transkripsi adalah kapan kita mentranskripsikan DNA menjadi sebuah pesan. Di dalam sel Anda, DNA ada di nukleus, oleh karena itu transkripsi dilakukan dalam nukleus. Pada langkah transkripsi suatu enzim disebut RNA polimerase akan menghubungkan secara komplementer RNA ke DNA. Basis RNA ini terikat bersama untuk terbentuk sebuah mRNA tunggal yang terdampar. M dalam mRNA berarti messenger RNA terdiri dari pesan yang dibuat oleh RNA yang berbasis pada DNA. mRNA ini masih ada proses pengeditan, jadi tidak langsung pergi begitu saja. Apa sih yang hebat dari mRNA? Pada eukarya Anda keluar dari nukleus mRNA bisa keluar dari nukleus ke sitoplasma di mana ia akan menempel pada ribosom. Ribosom membuat protein dan ribosom terbuat dari RNA dan karena itu yang mudah diingat karena R singkatan dari RNA, ribosom. Lalu ribosom akan membangun protein kita di langkah selanjutnya yaitu translasi. Dalam sitoplasma kita memiliki tRNA. tRNA adalah singkatan dari transfer RNA. Mereka membawa asam amino. Asam amino adalah monomer untuk protein. Ini adalah blok bangunan untuk protein. Jika Anda memiliki banyak asam amino, Anda bisa membangun protein. Jadi itu tRNA yang akan dibawa asam amino akan bersama untuk membuatnya. Tapi bagaimana tRNA tahu asam amino mana untuk dibawa? Itu sebabnya mRNA pesannya begitu penting karena akan mengarahkan yang mana tRNA masuk dan oleh karena itu asam amino ditransferkan. Semua tRNA ini mencari basis komplementer. Ketika mereka menemukan basa perlengkap pada mRNA, mereka akan mentransferkan asam amino mereka. Ketika tRNA membawa asam amino, itu membawa basis diwakilkan surat mRNA. Jadi tidak membaca satu huruf pun dalam satu waktu itu dibaca menjadi kembar 3 yang disebut kodon. Misal dalam mRNA ini tRNA akan membaca kodon AUG. Salah satu tRNA mengandung komplementer antikodon yang dalam arti ini adalah AUC sebagai antikodonnya. Semua tRNA yang memiliki AUC antikodon akan membawa asam amino yang disebut metionin. Sebuah tRNA dengan antikodon AUC datang pasangan dengan kodon AUG komplementer pada RNA. Ini mentransfer asam amino yang dibawa yaitu metionin. tRNA akan pergi tetapi meninggalkan asam aminonya. Itu adalah asam amino pertama sebelum melihat kodon berikutnya. Agar tubuh kita dapat berfungsi, kita perlu mensuplai berbagai macam nutrisi yang kita peroleh dari makanan kita. Tubuh kita tidak dapat mengolah makanan secara langsung ketika memasuki sistem pencernaan. Kita perlu zat-zat kimia yang dapat membantu proses pencernaan. Seperti bantuan dari zat-zat protein dan enzim yang memecah partikel makanan agar nutrisi dapat diserap dalam tubuh kita. Lalu di mana instruksi untuk memproduksi semua jenis protein yang kita butuhkan agar kita bisa tetap hidup? Petunjuk dalam membuat protein terkandung dalam DNA kita.
DNA mengandung gen. Gen adalah rangkaian nukleotida yang berkesinambungan yang mengandung kode untuk berikatan dengan molekul RNA wilayah tersebut. Dimulai dengan promotor dan diakhiri dengan gen terminator yang juga mengandung peraturan urutan yang dapat ditemukan di dekat promotor atau di lokasi yang lebih jauh. RNA yang dikodekan digunakan untuk mensintesis protein dalam suatu proses yang disebut ekspresi gen. Nah, untuk ekspresi gen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Pada sel eukariotik terjadi transkripsi dalam nukleus. Tempat DNA digunakan sebagai template untuk membuat mRNA. Lalu, selanjutnya pada translasi, prosesnya terjadi di sitoplasma dari sel. Informasi yang terkandung di dalam messenger RNA atau mRNA digunakan untuk membuat polipeptida selama transkripsi. DNA dalam gen digunakan sebagai template untuk membuat untai mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selama inisiasi, wilayah promotor gen berfungsi sebagai tempat pengenalan RNA polimerase untuk mengikat. Ini adalah tempat sebagian besar ekspresi gen dikendalikan dengan mengizinkan atau memblokir akses ke situs ini oleh RNA polimerase. Pengikatan menyebabkan penggandaan DNA double helix untuk terbuka. Lalu selama elongasi, RNA polimerase bergerak di sepanjang untai DNA. Lalu, basa-basa nitrogen dari DNA template memasangkan diri dengan 3 ujung utama dari molekul RNA yang telah memiliki kode masing-masing. Setelah RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen tersebut atau bertemu nukleotida AAUAAA, transkrip messenger RNA selesai, sehingga RNA polimerase, untai DNA, dan transkrip RNA memisahkan diri satu sama lain. Untaian RNA yang dibuat selama proses transkripsi mengandung bagian yang bernama ekson yang mengkode protein dan bagian non-coding disebut intron. Agar mRNA bisa digunakan dalam translasi, intron non-coding perlu dihapus dan dimodifikasi. mRNA yang mengandung intron tidak bisa keluar dari nukleus sehingga intron perlu dihilangkan. Proses ini disebut penyambungan intron yang dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut spliceosome. Kompleks ini menghilangkan segmen intron sehingga bagian ekson menjadi berdekatan dan menghasilkan untai mRNA yang matang yang bisa meninggalkan inti melalui pori dan memasuki sitoplasma untuk memulai translasi. Lalu, bagaimana informasi genetik untai mRNA yang matang diterjemahkan protein? Jadi, basa nitrogen dikelompokkan menjadi 3 kode huruf yang disebut kodon. Kodon genetik secara umum paling banyak mencakup 64 kodon. Kebanyakan kode kodon untuk mengkode asam amino tertentu. Nah, ada 4 kodon khusus. Yang satu kode untuk memulai dan 3 kode untuk berhenti. Translasi dimulai dari untai mRNA yang mengikat ribosom kecil yang dimulai di start codon. Setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA tertentu. Tipe asam amino yang dibawa ditentukan oleh urutan antikodon yang ada pada RNA transfer atau tRNA. Kemudian basa nitrogen antar kodon mRNA dan antikodon tRNA berikatan. Mereka berikatan sesuai dengan pasangannya masing-masing. Lalu setelah proses itu, subunit dari ribosom besar berikatan untuk membentuk proses translasi yang lebih kompleks dan inisiasi selesai. Di subunit ribosom besar ada 3 wilayah berbeda yang disebut situs E, situs P, kemudian situs A. Selama elongasi, molekul asam amino dibawa ke untai mRNA oleh molekul RNA transfer melalui pemasangan basa nitrogen dari kodon dan antikodon. Setiap antikodon dari tRNA memiliki asam amino tertentu. Molekul tRNA yang bermuatan berikatan dengan situs A, membentuk ikatan peptida antar asam aminonya.
Sehingga asam amino yang melekat pada molekul RNA transfer di situs P akan berpindah ke tRNA yang sebelumnya. Lalu saat tRNA mencapai situs E, dia akan melepaskan dirinya sendiri tanpa asam amino. Kemudian siklus tersebut akan berlanjut seperti yang ada pada video ini. Elongasi akan terus berlanjut sampai codon stop tercapai. Ada rilis faktor yang akan mengikat di stop codon yang berada di situs A, dan kumpulan asam amino yang membentuk polipeptida yang dilepaskan oleh tRNA di situs P. Lalu seluruh komponen akan memisah dan dapat kembali ke proses awal untuk membentuk protein yang baru. Hasil dari seluruh proses yang telah kita lakukan tadi akan membentuk rantai polipeptida yang cepat dan akurat. Rantai polipeptida tersebut disebut protein. Polipeptida tadi tidak bisa langsung digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan protein yang dapat dicerna oleh tubuh. Polipeptida harus dimodifikasi dengan berbagai organel seperti harus diekskresikan lewat retikulum endoplasma atau RE. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan modifikasi di aparatus Golgi dan kemudian disekresikan di vesikel-vesikel membran plasma, sehingga terbentuk protein yang dapat berfungsi dengan baik di dalam tubuh. Itulah proses terjadinya protein dalam tubuh.